Pemirsa, kita lanjutkan jumpa kita dalam NTV Prime Dialogue. Saya Doni The Kaiser. Garuda Muda baru saja menelan kenyataan pahit kalah 0-3 dari Iran pada laga pertama grup C yang berlangsung di Shenzhen Stadium, Tiongkok, Kamis malam kemarin. Kini timnas Indonesia U20 harus rela berada di dasar klasemen sementara grup C dengan 0 poin dan selisih gol -3. Yang terdekat pemirsa, timnas U20 akan menghadapi Uzbekistan pada laga kedua hari Minggu 16 Februari 2025. Dan melihat permainan timnas asuhan Indra Syafri pada laga perdana grup C ini, bagaimana kita memupuk asa dan harapan bagi kemajuan timnas Garuda Muda kita di laga-laga berikutnya. Mari kita sama-sama diskusikan dengan narasumber yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama, koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali dan juga analis sepak bola Firzi Idris. Bung Akmal, Bung Firzi, apa kabar? Baik. Salam sepak bola, kabar baik. Salam sepak bola, terima kasih. Bung Akmal, 0-3 atas Iran, kita harus mengalah sekarang di dasar klasemen sementara. Gimana komentarnya? Ya, kalau dalam ada peribahasa all beginning is difficult. Setiap permulaan itu sulit dan itu yang dialami oleh tim nasional U20 ya di laga pembuka grup C Piala Asia 2024. Di luar dugaan kita kalah telak 3-0 dari Iran dan hasil yang sangat mengecewakan tentunya buat kita yang punya ekspektasi tinggi, apalagi ada mimpi kita bisa lolos ke Piala Dunia. Namun kalau dari sisi permainan sebenarnya kita masih bisa memberikan perlawanan yang cukup sepadan ya dari sisi individu. Tapi dari sisi taktikal, dari sisi permainan secara tim, kita jelas kalah total dari Iran. Kalau kita perbandingkan secara statistik misalnya, ball position kita kalah, kita 44%, sementara Iran 56%. Kemudian kalau bicara peluang, Iran punya 17 peluang dengan 4 on target, sementara Indonesia punya 11 peluang dengan 4 on target. Nah, yang menarik adalah akurasi passingnya Indonesia cuma 76%, sementara Iran 85%. Dan ini yang salah satu kelebihan Iran adalah umpan-umpan crossingnya. Mereka punya atau melakukan 29 kali crossing, sementara Indonesia hanya 7. Dari sisi permainan sejatinya kita tidak terlalu jauh berbeda ya secara performa individunya. Hanya saja ketika gol pertama yang dicetak oleh Nafari pada menit 5 lewat sebuah tendangan sudut yang kemudian dimaksimalkan oleh Nafari, ini yang kemudian sedikit membuat kita agak gugup dan kemudian kehilangan permainan yang diharapkan. Walaupun sejatinya kita bisa bangkit dan bisa memberikan perlawanan sampai kemudian ada gol salto dari Ismail Golizadeh pada menit ke-63 dan ditutup dengan golnya Devgan dari tendangan sudut yang kemudian dimaksimalkan dengan baik. Artinya sejatinya Indonesia kalah dari bola-bola set piece, bola-bola diagonal yang ini merupakan kelemahan menurut saya bukan cuma di level U20, hampir di semua level tim nasional kita punya kelemahan dalam mengantisipasi bola-bola crossing atau bola-bola diagonal. Ditambah lagi kalau kita lihat bicara kematangan, pengalaman ya Iran harus kita akui mereka adalah salah satu raja di Asia selain Jepang, Korea Selatan dan juga Australia atau Uzbekistan. Hanya saja mungkin orang seperti yang dikatakan Coach Indra Syafri, targetnya adalah lolos semifinal untuk bisa meraih tiket ke Piala Dunia. Sehingga kemudian ekspektasi itu yang tinggi ditunjukkan dengan hasil kekalahan 0-3, tentu ini adalah hasil yang sangat mengecewakan. Oke, semua kecewa, tapi tentu ini bisa jadi bahan evaluasi. Catatan Anda, Bung Firzi? Ya, kita menghadapi Iran yang udah 4 kali juara di kategori usia ini ya. Ini tentu bukan hal yang mudah menghadapi tim Asia Barat dan kita lihat kemarin secara fisik juga para pemain kita bisa dikatakan mental terus ya. Kalau pemain Iran melakukan sekali dribbling bisa 2-3 pemain kita terlewati. Memang berat sekali, duel 50-50 luar biasa susah dan itu yang dititik beratkan oleh Coach Indra setelah pertandingan bahwa kita dalam duel itu sering kalah dan kemudian kita mengantisipasi umpan silang itu juga jadi catatan Coach Indra.
Sebenarnya kalau kita lihat ya, apakah kekalahan ini diantisipasi apa enggak, mungkin, kalau secara skor 0-3 besar juga ya, Iya. tapi kita kan tahu dari Under-20 Challenge Series kemarin, hal-hal yang terlihat di sana kembali terlihat di sini. Bagaimana kita kesulitan membangun serangan, bagaimana kita suka mentok di depan ketika menghadapi tim-tim Asia Barat, dan ini yang menjadi pertanyaan juga nih bagi Coach Indra tentunya, karena tim ini persiapannya udah lama loh, sempat TC ke Korea, sempat ke Jepang, sempat kemarin diadakan turnamen spesial untuk persiapan di Piala Asia U20 ini. Dan kata Mas Akmal juga benar bahwa Coach Indra sendiri memperkirakan bahwa timnya ini kali ini dalam kesempatan ketiganya dia punya kans untuk tampil di Piala Dunia U20, dan kita lihat dari laga pertama kemarin rintangannya itu sangat berat. Bahkan dari awal pun kita Iran sudah bisa menembak ke gawang kita itu kurang dari menit ke 1,5 gitu. Jadi dari awal kita udah menghadapi pressure yang berat itu, tapi pada akhirnya memang diperlukan 2 set piece dan 1 tendangan salto luar biasa untuk membobol gawang kita. Jadi ini catatan-catatan nih untuk laga berikutnya. Kalau angka atau skor 0-3 itu menurut Bung Firzi itu gede banget nggak sih selisihnya? Atau idealnya, ini kan laga pertama oke lah, wajar gitu kan. Tapi kalau 3-0 itu kegedean atau gimana? Saya nggak tahu Iya, bagaimana. karena berikutnya ini yang penting kita akan menghadapi Uzbekistan ya. Iya. Kalau misalnya di Piala Asia U20 kemarin kita bisa menahan Uzbekistan 0-0, dan ternyata kita menjadi satu-satunya tim yang berhasil menahan Uzbekistan dari tidak menang ketika mereka menjadi juara dari 2023 kemarin, itu adalah suatu hal spesial. Nah, 0-3 ya idealnya mau mulai turnamen tidak dengan kekalahan sebesar ini, karena dalam 3 pertandingan ini akan berat tentunya kalau kita ingin mengejar agresivitas gol, apalagi tim Coach Indra ini sulit ya mencetak gol, sulit membukukan gol, dan ini yang harapan kita sudah akan diperbaiki dalam waktu singkat sebelum masuk ke pertandingan kedua ini, walaupun saya tidak tahu dalam waktu singkat ini apa yang bisa dilakukan tim kepelatihan Coach Kurus dan juga Coach Bima bersama Coach Indra, apa yang bisa mereka suntikan dalam waktu singkat ini menghadapi sang juara bertahan nanti hari Minggu. Oke, kembali ke Bung Akmal. Sebelum kita fokus ke laga berikutnya, Bung Akmal, masih soal catatan laga Indonesia lawan Iran, kita grogi nggak sih? Ini laga pertama kita di grup C. Kalaupun grogi, ciri-ciri dan tanda-tandanya emang bisa kebaca. Ya, kalau saya melihat seperti ini, ketika kita kemudian punya mimpi besar lolos ke Piala Dunia, para pemain pada akhirnya juga masuk lapangan dengan kondisi yang membawa beban berat ya. Kalau menurut saya, dibandingkan misalnya kita tampil dengan nothing tulus, tanpa kemudian berpikir kita akan mencapai semifinal misalnya, itu akan sangat berbeda. Kenapa? Karena memang grup C ini terbilang grup yang sangat berat ya, karena di situ ada Iran yang tadi dikatakan Firzi 4 kali juara, kemudian ada Uzbekistan juara bertahan. Praktis kalau kita lihat dari sisi lawan, Yaman adalah lawan yang paling seimbang dengan kita di grup C ini. Yang kedua, kalau dikatakan apakah hasil 0-3 ini kekalahan besar ya, sangat besar kalau kita bandingkan misalnya dengan Yaman yang di waktu bersamaan hanya kalah 0-1 dari Uzbekistan. Artinya apa? Artinya kalau tadi Bung Doni bilang apakah ada kegugupan, ada kecemasan di lapangan, atau kemudian ada beban mental di lapangan yang ditunjukkan para pemain, saya pikir itu sangat terlihat dan terjadi ya, bahwa kita tidak bisa mengembangkan permainan. PR saya adalah yang pertama soal bola-bola diagonal. Bola-bola diagonal panjang dari Iran ini sangat berbahaya, bahkan total ada 57 kali mereka melakukan bola umpan atau bola-bola diagonal yang sulit sekali diantisipasi. Artinya ini PR yang harus dibenahi oleh Coach Indra Safri, bagaimana lini belakang untuk lebih mampu berkomunikasi dan berkoordinasi ketika menghadapi bola-bola diagonal, karena bukan tidak mungkin nanti lawan Uzbekistan hal yang sama akan terjadi. Yang kedua, saya melihat ada masalah
masalah dari transisi menyerang ke bertahan yang tidak begitu efektif berjalan ya. Kita praktis kalau habis bertahan kemudian transisi menyerang sporadis dilakukan sehingga kemudian serangan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik. Yang ketiga, antara lini tengah dengan lini depan tidak berjalan begitu efektif, termasuk adalah lini depan kita termasuk lini depan yang paling atau masih bermasalah ya. Jan Revan yang kita harapkan menjadi salah satu andalan di lini depan, bahkan praktis kemarin ketika berhadapan dengan Iran tidak sekalipun punya peluang yang sangat bagus untuk bisa mencetak gol. Tapi saya memberikan catatan khusus kepada kepada pemain Iran, khususnya yang nomor 7 Ismail Golizadeh. Ini mengingatkan saya dengan salah satu legenda dari Iran ya, Ali Al-Karimi, bagaimana dia dengan kemampuan teknik individunya mampu membongkar pertahanan Indonesia dan juga mampu membuat lini belakang kita keteteran dalam menjaga atau menutup ruang-ruang yang dibuka oleh Ismail Golizadeh. Kemudian ini kalau kita lihat Uzbekistan akan mungkin sama gaya bermainnya dengan Iran karena mereka bisa dibilang hampir negara yang sama ya, atau hanya dibatasi oleh oleh laut yang kemudian kalau gaya bermainnya daerah-daerah Persia itu hampir mirip dengan postur tubuh yang sangat tinggi, kemudian bola-bola diagonal, dan kita sudah punya pengalaman melawan Uzbekistan. Setidaknya ya, Coach Indra Safri ini punya rekor yang sangat buruk ketika berhadapan dengan Uzbekistan. Di Piala Asia 2014 misalnya, Coach Indra Safri ini kalah 1-3 dari Uzbekistan. Di uji coba kemarin ketika kita persiapan dalam rentang 1 tahun, Uzbekistan datang ke Jakarta dan kita kalah 2-3 dari Uzbekistan. Artinya ini menjadi catatan khusus apakah kita bisa tidak inferior ketika nanti berhadapan dengan Uzbekistan di laga kedua. Karena laga kedua ini akan sangat menentukan ketika kalah di laga perdana. Orang ada yang bilang tenang saja karena Argentina saja di laga perdana kalah akhirnya bisa juara. Atau Spanyol kalah di laga perdana tapi bisa juara juga. Hanya bedanya adalah bahwa ini Indonesia, bukan Argentina, bukan Spanyol. Kita masih banyak problem di sepak bola kita, utamanya untuk urusan tim nasional di kategori umur. Kita masih lemah di masalah pembinaan. Saya pikir kekalahan 0-3 dari Iran ini harusnya menjadi catatan bukan cuma Coach Indra Safri ya, tapi kemudian para pembina sepak bola kita di Indonesia, bahwa kita sudah waktunya konsentrasi untuk membina pemain-pemain muda lewat sebuah filosofi yang benar, yang sistematis dari mulai usia dini tentunya, sehingga kemudian tidak sporadis seperti yang ada sekarang, sehingga banyak kemudian ketika sudah masuk usia-usia pemain profesional masih banyak hal-hal yang secara basic atau secara dasar masih harus dibenahi. Saya pikir ini beberapa catatan yang penting dari Coach Indra Safri, yang pastinya hasil yang diraih Coach Indra Safri ini karena situasi dan kondisi saat ini pasti selalu dibanding-bandingkan oleh kepada Coach Sintayong ya. Betul. Yang dimana pada Piala Asia sebelumnya misalnya Coach Sintayong mampu menang melawan Suriah, kemudian kalah dari Irak, dan mampu menahan imbang Uzbekistan 0-0. Artinya ini juga beban tentunya buat tim nasional U20 kita di bawah Coach Indra Safri. Nah, apapun hasilnya pasti akan terus dikait-kaitkan dengan Coach Sintayong. Iya, makanya Bung Akmal ingat lagunya Ojo dibanding-banding ke Coach STY ya Coach STY, Coach Indra, Coach Indra. Nanti soal Coach Indra kita bahas di segmen berikutnya ya, lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana. Pemirsa, kami segera kembali setelah yang berikut ini. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Saya tengah berdiskusi dengan Bung Akmal Marhali dan juga Bung Firzi Idris. Saya ke Bung Firzi, kalau kita fokus ke strateginya Coach Indra Safri, apa evaluasi Anda Bung Firzi? Ya, soal evaluasi ini menarik ya, karena kan kemarin saya juga sambil bikin live commentary, live reaction, dan banyak dari banyak komen ya? Penonton sepak bola kita yang menyoroti strateginya Coach IS juga ya. Iya, katanya miskin taktik dan strategi, itu gimana tuh?
Bukan nggak miskin taktis, saya nggak akan bilang gitu. Tapi mungkin dalam beberapa fase kita terlalu monoton ya, serangan Oh, dari sayap, serangan pakai flank, terus cutback, pakai flank, terus cutback. Itu adalah beberapa, bukan nggak sedikit yang bilang seperti itu ya dari para kawan-kawan kita pencinta sepak bola gitu. Dan ya, ini adalah challenge-nya bagi Coach Indra yang dengan segala pencapaiannya yang luar biasa ya di level Asia Tenggara ya, juara Piala AFF kategori usia umur, mendatangkan kembali emas SEA Games yang telah hilang 32 tahun dari tanah Indonesia. Tapi challenge-nya memang di sini berbeda ya di level Asia. Nah, ini yang harus kita lihat juga apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan permainan, karena tadi udah dibahas tim ini udah lama dikumpulkan, PSSI sampai buat suatu turnamen mini untuk iya. mensimulasikan jadwal, mensimulasikan tingkat oponen, dan hal-hal sama ya masih terlihat gitu, walaupun memang Coach Indra juga udah di backing dengan Coach Kurniawan dan juga Coach Bima, tapi ya kita expect-nya masih lebih ya, bisa dibilang Mm. seperti itu. Tapi mungkin juga kredit kepada Iran yang bisa mematikan beberapa pemain kunci kita kemarin. Misalnya Welber Jardim yang begitu bagus dalam mengalirkan bola, kemarin masih tidak terlalu terlihat, bisa diredam aliran bolanya, playmaking skills dia nggak kelihatan. Donitri beberapa umpannya juga bisa dipotong dengan baik. Mungkin mereka sudah mengidentifikasi juga Ya, pemain-pemain kita, karena ya mau nggak mau kan kita juga bisa lihat permainan pemanasan timnas kita menjelang turnamen ini kan disiarkan ya. Kalau disiarkan kan otomatis ada rekamannya ya. Mungkin rekamannya itu udah dipakai, dipantau, dan dijadikan bahan evaluasi oleh tim kepelatihan Iran. Dan ini juga ya membuat kita kemarin strateginya kurang begitu mumpuni. Jens atau Haven mungkin yang sempat itu bagian dari absen strateginya 2 Coach Indra pertandingan juga kali. nggak dapat kesempatan maksimal. Kenapa, Mas? Mungkin Coach Indra pengennya save energi gitu loh. Jadi itu bagian dari strategi gitu. Mungkin artinya fokus ke laga yang kedua nanti lawan Uzbek. Logikanya seperti itu nggak sih kira-kira? Ya, ya enggak juga sih sebenarnya. Kalau turnamen kan benar kata Mas Amal tadi, memulai turnamen seharusnya memang harus dengan baik ya. Dan dari komentar-komentar para pemain, Ragil ditanya, Donitri ditanya, mereka sudah siap 100%, nggak ada yang cedera di tim, mereka siap memberikan yang terbaik. Harapannya juga kita bisa lolos ke Piala Dunia U20 di Chile. Tapi ya memang kita lihat dalam eksekusinya ternyata nggak semudah yang dipersiapkan dari jauh-jauh hari ini. Jadi emang harapan kita adalah di laga kedua ini mungkin ya tidak mudah tentunya menghadapi Uzbekistan, yang kita kemarin 2023 ketemu Uzbekistan, salah Iya. satu pemain mereka Abdulkadir Kozanov akhirnya dianggap cukup bagus untuk memperkuat Manchester City, dan level sepak bola Uzbekistan sudah sampai situ. Perkembangan pemain mereka, tier level kompetisi mereka, kita udah lihat beberapa kali bertebaran di media sosial bagaimana mereka mengembangkan grassroots football mereka. Kalau tadi Mas Amal juga udah bilang soal bagaimana memupuk perkembangan sepak bola yang nggak hanya situasional, yang nggak hanya sekali-sekali, tapi memupuk untuk masa depan. Dan ini yang masih kita harus pelajari dari Uzbekistan. Mungkin maksudnya Bung Firsi adalah meski sama-sama U20 tapi starting point kita Indonesia lawan Iran itu beda ya. Kita mungkin baru satu, Iran sudah di titik 10 begitu. Ya, kalau kita bahas lebih ke Uzbekistan ya. Uzbekistan Oke, Uzbek. lebih luar biasa lagi memang pengembangan sepak bolanya, liganya mereka juga nggak bisa dianggap remeh. Pun Iran juga kita tahu tadi udah 4 kali mereka jadi juara di kategori umur ini. Timnas Iya. senior mereka senantiasa bermain di Piala Dunia. Pemain-pemain mereka nembus Liga Inggris sudah, Liga Italia sudah, Liga Spanyol sudah. Jadi memang ya pasti kalau kita katakan step mereka udah di atas. Dan jangan lupa klub-klub mereka juga senantiasa bermain di Champions League Elite ya, bersanding dan lolos ke level berikutnya. Persepolis dan lain-lain adalah tim-tim kuat di level Asia. Jadi mereka ini memang bisa dikatakan lebih dari level kita yang untuk sekarang ini. Oke. Bung Akmal, kalau tadi saya tanya jangan-jangan pemain kita yang grogi. Kan nggak mungkin coach kita yang grogi ngadepin Iran. Catatan Anda soal Coach Indra gimana? Ya, buat Coach Indra ini Piala Asia sebenarnya bukan yang baru ya. Sudah setidaknya sekarang sudah kesempatan ketiga yang diberikan.
tinggal apakah Coach Indra akan menapaktilasi Piala Asia 2014 di eranya Evan Dimas atau menapaktilasi Piala Asia 2018. Saya coba ungkap secara data. Di Piala Asia 2014, kita itu partai pertama kalah dari Uzbekistan 1-3. Kemudian di partai kedua kalah 0-1 dari Australia, dan di partai terakhir kita kalah 1-4 dari Uni Emirat Arab. Ketika itu kita menjadi juru kunci. Walaupun ketika itu eranya Evan Dimas disebut sebagai golden generation-nya tim atau sepak bola Indonesia, yang diharapkan bisa menjadi tim nasional senior masa depan. Tapi faktanya sampai saat ini ternyata yang tersisa tinggal Dimas Derajat, itu pun masih sering berkutat dengan cedera, beberapa kali dipanggil bahkan tidak dimainkan di eranya Coach Sintayong. Yang kedua, Indra Safri itu pernah dipercaya menjadi pelatih juga di Piala Asia 2018. Di partai pertama menang 1-3 melawan Cina Taipei. Di partai kedua kalah 5-6 dari Qatar. Kemudian di partai terakhir menang 3-1 lawan Uni Emirat Arab, dan akhirnya Indonesia ketika itu lolos ke fase perempat final, dan di perempat final kalah 0-2 dari Jepang. Artinya tinggal apakah yang sekarang kesempatan ketiga ini Coach Indra Safri akan menapaktilasi yang 2014 atau kemudian menapaktilasi 2018, di mana mampu membawa tim nasional Indonesia lolos sampai perempat final, ketika itu mengoleksi 6 poin dengan salah satu kekalahan dari Qatar dengan skor 5-6. Artinya sekarang kita kalah di partai perdana, masih ada 2 pertandingan lagi ketika berhadapan dengan Uzbekistan dan juga Yaman. Cuma permasalahannya lagi bahwa Uzbekistan ini harus kita berikan catatan khusus seperti tadi disampaikan oleh Firzi, bahwa mereka pembinaan usia mudanya sangat luar biasa. Bahkan tahun lalu mereka ini juara di Piala Asia, yang datang di Cina ini sebagai atau berstatus sebagai juara bertahan dengan materi pemain yang juga cukup mumpuni di semua lini. Ini juga harus menjadi catatan, dan apalagi tadi saya sampaikan bahwa Coach Indra Safri ini punya mimpi buruk setiap berhadapan dengan Uzbekistan, selalu kalah. Dan ini mungkin menurut saya PR yang harus dibenahi oleh Coach Indra Safri untuk ke depan berhadapan dengan Uzbekistan pada 16 Februari nanti. Yang pertama adalah mengembalikan mentalitas para pemain agar mereka tidak terlalu terbebani dengan kekalahan telak 0-3 dari Iran, karena 2 pertandingan masih sangat menentukan. Kalau kita bisa menang di 2 pertandingan ini, peluang kita untuk lolos perempat final sangat besar. Namun demikian, bukan cuma sekedar membenahi mental, tapi juga harus tim analisis harus lebih jeli lagi untuk punya data statistik dan analisa dari pertandingan ketika Uzbekistan mengalahkan Yaman 1-0. Dari sini mungkin akan bisa dilakukan analisa ya. Kalau analisanya bagus, maka kita akan bisa melihat sisi lemah dari Uzbekistan di pertandingan ke depan. Cuma permasalahannya adalah kita bisa melihat sisi lemah Uzbekistan. Apakah tim kita saat ini sudah sangat kuat? Nah, ini problemnya gitu kan. Dari sisi misalnya saya secara objektif ingin mengatakan bahwa sejatinya level sepak bola Indonesia, walaupun orang banyak yang kemudian ramai mencaci maki ya, level sepak bola kita belum sampai kepada level Asia yang secara sesungguhnya. Kita baru sebatas memberikan kejutan-kejutan di level Asia untuk berhadapan dengan tim punya karakter seperti Iran, seperti Uzbekistan. Ini mungkin harus punya effort lebih untuk bisa meraih kemenangan, dan ini akan menjadi PR tentunya buat Coach Indra Safri. Ditambah tadi misalnya catatan dari Firzi bahwa jangan sampai strategi bermainnya monoton sehingga kita kemudian hanya mengandalkan permainan individual pemain, ditambah lagi misalnya taktik strategi Coach Indra Safri yang filosofinya adalah PPDA, pendek-pendek, PPPA, pendek-pendek panjang. Nah, jangan sampai kemudian ini tidak ada improvisasi atau tidak ada tidak ada perubahan permainan seperti ketika berhadapan dengan Iran. Kalau kita tidak mengubah gaya main seperti melawan Iran, maka agak berat untuk berhadapan dengan Uzbekistan. Oke, kita lihat grafis dulu jadwal berikutnya. Tadi sudah disampaikan Bung Akmal juga tanggal 16 ya. Ini data lengkapnya pemirsa. Laga berikutnya akan dihadapi oleh Timnas Garuda Muda kita tanggal 16 Februari hari Minggu pukul 19.30 waktu tanah air. Indonesia melawan Uzbekistan.
3 hari kemudian, Rabu 19 Februari 2025, 19.30 waktu Indonesia Barat, tim Garuda Muda akan berhadapan dengan Yaman. Dari hari ini ke 16 itu pendek 3 hari. Dari 16 ke 19 juga pendek 3 hari. Ini soal recovery nih. Bung Firzi, soal recovery, kesiapan mental, ya oke sudahlah. Ini kan sudah 3-0 sama Iran gitu kan. Nah sekarang fokus sama Uzbek. Apa yang bisa Anda sampaikan buat timnas kita? Ya, ini kan persis apa yang disimulasikan di Under 20 Challenge Series kemarin ya di Sidoarjo, bahwa waktu recovery yang pendek ini jadi perhatian dan juga udah jadi strategi dari tim pelatih untuk mengatasinya. Kalau kita lihat memang di Sidoarjo katanya nggak pakai kekuatan penuh gitu, ada dilakukan rotasi-rotasi. Ketika itu Jens juga nggak bisa main karena cedera lutut, tapi sekarang dia udah main dan fit, dan dia kemarin ya nggak mau terlalu kritik ke satu pemain, tapi dia juga sempat melewatkan satu kesempatan depan gawang ya, yang at least seharusnya itu bisa jadi sundulan on target gitu. Jadi kepercayaan diri harus dibangkitkan. Kalau kata Donitri, memang di tim ini ada tim psikolog ya yang membantu mereka untuk mempersiapkan diri lebih baik, yaitu juga penting sih untuk mengangkat mentalitas anak-anak. Karena kalau catatan lagi ya tadi Mas Akmal juga bilang bagaimana Coach Indra ini 2014 gagal lolos, 2018 lolos, tapi yang jadi catatan penting memang adalah 2018 kan kita bermain di Indonesia ya, bermain di GBK, jadi itu adalah big factor juga, ditonton depan 30.000 penonton, anak-anak juga pasti terpacu untuk lolos. Nah sekarang masalahnya kita kan emang kalau turnamen diadakan di luar negeri, permainan kita lihat kemarin ada supporter Indonesia yang datang tapi mungkin di bawah 30 orang gitu, nggak sebanyak kalau misalnya kita main di Qatar kemarin di Piala Asia U23. Pasti itu memberikan perbedaan juga. Jadi ya Coach Indra dan tim sudah pasti tahu kondisi tim, sudah mensimulasikan hal ini sebelumnya dengan tingkat laga yang turnover pertandingan yang sebentar, pasti mereka sudah menyiapkan strategi dan cara mengatasinya, dan harapannya sih permainannya bisa lebih berkembang ketimbang di laga pertama kemarin itu sih Mas. Kalau Bung Firzi lihat grup C ini buat timnas kita ini grup neraka nggak sih? Ya kalau kita lihat misalnya Yemen tadi bisa menahan Uzbekistan ke kemenangan 1 gol doang, ya seharusnya kita punya chance ya. Apalagi kalau dua tahun lalu kita bisa menahan Uzbekistan tanpa gol gitu. Itu juga suatu hal yang prestasi gitu. Nah sekarang kita buktikan nih, mungkin yang pertama selip kalah 0-3, tapi mungkin yang kedua kalau kita udah harus bisa mendapatkan poin, karena kalau tidak mendapatkan poin ya sama saja secara virtual ya udah tersingkir, walaupun masih tergantung dari hasil-hasil lain di grup. Tapi kalau kita nggak mendapatkan poin ya udah lampu kuning menjurus lampu merah, apalagi kalau tujuannya memang ambisi kita adalah dan ambisi Coach Indra pribadi adalah meloloskan tim ke semifinal, yang berarti tempat di Piala Dunia U20. Jadi ya harapannya tentu 1 poin itu adalah minimal sih dari laga nanti. Oke, itu harapan kita. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bung Firzi, Bung Akmal. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi.